Teriakan haleluya. 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 Lagi beri tepuk tangan yang meriah. Salam kanan kiri, katakan Tuhan kasihati. Selamat bagi orang tua yang sudah menyerahkan anaknya. Dan selamat pelayan Tuhan dan KKS yang dilantik. Dan Tuhan berkati kita semua. Nah saudara, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pelayan Presiden Worship. Kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan. Sekali lagi siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan. Dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Segera saja kita belajar firman Tuhan. Kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Yaitu apa saudara? Harapan ya untuk keluarga Anda. Ingat senantiasa ada harapan untuk keluarga kita di dalam Tuhan. Apapun keadaannya. Bagaimanapun situasinya senantiasa ada harapan saudara. Nah hari ini kita akan masuk sesi ketiga yaitu bahasa maaf. Saya percaya ini akan menjadi satu seri khotbah yang luar biasa sekali yang akan memberkati setiap rumah tangga kita. Tapi sebelum kita masuk ya uraian firman Tuhan, saya ingin menyaksikan atau menceritakan satu kisah yang saya dengar yang sangat memberkati saya, menyentuh saya dan saya percaya akan berguna untuk pelajaran firman Tuhan. Dikatakan saudara ini kejadian sungguh yang terjadi di Italia saudara. Ada seorang pemuda kulit hitam saudara. Dia itu lahir dalam keluarga yang sangat miskin sekali. Jadi dia terpaksa harus kerja sebagai cuci piring. Tapi juga cuci piringnya panggilan kalau sedang dibutuhkan saja saudara. Nah sayangnya saudara bosnya itu nggak suka dengan kulit hitam. Bosnya kulit putih. Sering dia dianiaya. Sering dia dibedakan. Sering dia disakiti saudara. Diperlakukan tidak adil. Dan banyak hal saudara. Ya saudara tapi dia tetap berusaha bekerja terus karena ya keadaannya sangat miskin. Satu hari pas ulang tahunnya dia bekerja, dia pikir nanti cepat setelah selesai pulang, ya dia ingin merayakan sendiri ulang tahunnya. Lah, saudara waktu dia bekerja, mungkin dia buru-buru, saudara, lalu dia melakukan kesalahan, yaitu piringnya pecah, saudara, memecahkan piring. Lalu majikannya ini marah, saudara, karena dia sudah nggak suka dengan orang kulit hitam, lalu dianiaya, saudara, lalu dicaci maki, saudara, lalu diperlakukan kejam, saudara, bahkan sampai saudara dipaksa untuk makan pecahan piring itu, saudara. Wah, saudara, akhirnya dia sedih timbul emosinya, dia malah ikut marah, lalu bosnya dihajar, saudara. Setelah bosnya dihajar, dia lari pergi. Dengan emosi, dengan sakit hati. Karena merasa, diperlakukan sangat kejam gitu saudara. Nah saat dia pergi saudara dengan emosi marah ingin membalas dendam kepada orang kulit putih saudara. Dia ada di stasiun, lalu dia lihat ada seorang wanita kulit putih saudara. Lalu dengan emosinya singkat cerita akhirnya wanita kulit putih diperkosa oleh dia. Untuk apa? Balas dendam. Apa yang sudah dilakukan bos yang kulit putih kepada dia. Nah, dia perkosa. Setelah dia perkosa, dia lari, saudara. Setelah dia lari, sebetulnya hatinya timbul rasa takut dan menyesal. Kenapa sampai dia memperkosa ya wanita kulit putih ini. Lalu dalam keadaan takut, dia masih punya uang sedikit yang sebetulnya mau ulang tahunnya. Dipakai beli tiket, lari ke luar kota. Sehingga cerita setelah sampai di luar kota, dia cari kerja dan akhirnya dia dapat pekerjaan satu orang Amerika yang ada di Italia sana rumah makan. Dan ternyata bosnya bagus, saudara, baik dengan dia. Dia kerja sungguh-sungguh, dia lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Akhirnya dia menjadi orang yang disukai oleh bosnya. Bahkan singkat cerita akhirnya dinikahkan dengan anak bosnya. Namanya ya Lina gitu saudara. Lalu akhirnya dia mulai tumbuh saudara, pekerjaannya mulai maju, bahkan akhirnya diserahin toko saudara, dikerjakan oleh dia, tokonya maju, dia akhirnya jadi pengusaha besar yang sangat disenangi juga oleh karyawannya karena dia menjadi bos yang baik. Ini kehidupannya. Tapi di sisi lain wanita kulit putih yang
perkosa itu saudara, ya setelah diperkosa dia pulang ke Roma dalam keadaan sangat payah, dalam keadaan sangat menderita. Ketemu suaminya marah sekali. Lalu suaminya pergi ke stasiun. Di mana itu terjadi? Dicari orang kulit hitam yang memperkosa ini saudara. Oh, untuk diajar, untuk balas dendam. Tapi dicari, nggak bisa ketemu saudara. Akhirnya juga pulang, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Singkat cerita akhirnya lah mereka merahasiakan kejadian ini. Nggak cerita dengan siapapun. Tapi celakanya saudara, atau yang membuat mereka goncang, wanita ini ternyata hamil saudara. Wah, itu badai dalam kehidupan mereka. Bagaimana ini hamil? Lalu pikir mau digugurkan saja. Tapi waktu pikir mau digugurkan masih mikir juga, ini anaknya orang kulit hitam yang memperkosa atau ini anak dari suaminya sendiri. Mereka masih ragu-ragu, ini anak dari siapa? Sehingga cerita akhirnya dibiarkan saja sampai lahir. Dan waktu lahir ternyata anaknya wanita, saudara, kulitnya hitam. Semua sangat kaget, saudara tertawa, tapi ya dia itu nangis. Dia nggak tahu apa yang harus diperbuat saudara. Karena ya nggak masuk akal. Suaminya kulit putih, dia kulit putih. Dia sudah punya 2 anak kulit putih. Sekarang keluar anak kulit hitam saudara. Dia sudah berpikir ya dengan suaminya, apa lebih baik dimasukkan di panti asuhan saja. Sudah, supaya nggak jadi masalah dalam kehidupannya. Tapi namanya naluri ibu saudara. Dia nggak tega. Bagaimanapun juga ya dia sudah yang mengandungnya. Dia yang melahirkannya, akhirnya sepakat dengan suaminya dibawa pulang, dipelihara saudara juga. Lah sementara dibawa pulang banyak tetangganya, banyak kenalannya tanya, loh kok bisa? Ya, oh kulit putih, anaknya kok bisa hitam? Dia sulit sekali untuk bisa menjawabnya. Tapi akhirnya dia menjawab, iya nenekku kulit hitam. Jadi kemungkinan karena ada neneknya kulit hitam, ya sampai ke cucunya ada yang sampai hitam juga. Lalu berjalan terus ya dalam keadaan seperti itu. Saudara menyimpan saudara, oh pedih dalam hatinya. 10 tahun kemudian anak ini namanya Monica, saudara. Dia kena sakit kanker darah saudara, yaitu leukemia. Dan waktu terus ditangani oleh dokter berkata, ini hanya bisa sembuh kemungkinan kalau ada sumsum tulang dari keluarganya yang dipakai untuk donor. Ada dia. Lalu dikumpulkan, dipanggil oleh dokter semua, dipanggil satu keluarga. Ya, oh saudara, sebetulnya dia sendiri kaget juga, gimana? Ini bukan keluarga secara langsung, tapi datang juga. Ya suaminya dicek nggak cocok, istrinya dicek nggak cocok. Lalu anaknya yang satu nggak cocok, anak yang kedua nggak ada yang cocok. Duh kok gimana nggak bisa ada yang cocok semua? Nggak ada sarana ya tulang sumsum yang bisa dipakai untuk menolong Monica, anak ya kulit hitam ini. Lalu dokternya memberi saran, lebih baik engkau mengandung lagi dan melahirkan anak lagi. Kalau anaknya itu lahir, mudah-mudahan tulang sumsumnya masih bisa ya dipakai untuk membantu menyelamatkan anak ini. Wah saudara, ya wanita ini saudara, itu benar-benar namanya Lina saudara. Ya suaminya Peterson, oh pulang mereka bingung apa yang harus dilakukannya. Karena mereka tahu itu nggak ada gunanya. Sampai satu ketika mereka ambil keputusan datang pada dokternya lagi. Waktu datang pada dokternya, lalu dia berkata, dokter kita akan menceritakan satu hal. Tapi dokter harus berjanji merahasiakan. Karena ini satu hal yang sangat-sangat tidak baik sekali. Dokternya janji untuk merahasiakan. Lalu saudara mereka cerita tentang peristiwa ya diperkosa. Lalu sampai mengandung, lalu sampai lahir anak ini. Jadi bapaknya bukan bapak yang ini. Ini bapak yang memperkosa. Dokternya dengar juga sampai ikut mencucurkan air mata. Lalu dokternya juga berkata kalau begitu memang percuma. Kamu ngandung lagi, melahirkan lagi nggak akan bisa cocok juga. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Mereka bergumul saudara. Singkat cerita dokternya berkata,
hanya ada satu jalan, cari bapaknya. Saudara, lo betul, cari bapaknya. Di mana bapaknya? Oh, nggak tahu juga. Dan kalau tahu pun apakah bapaknya ini bisa yang berani muncul di muka umum, karena itu bahaya. Muncul berarti ketangkap, dulu memperkosa. Oh, mungkin akan ini dan itu, saudara. Ya, berat sekali. Dan mereka juga nanti berarti rahasianya orang tahu. Oh, ini ya, ibu ini pernah diperkosa. Oh, anak ini hasil perkosaan. Mereka sulit sekali. Tapi melalui pergumulan akhirnya mereka setuju. Ya, masuk surat kabar tapi namanya disamarkan. Jadi orang nggak tahu ini siapa. Masuk surat kabar nasional. Seperti surat kabar kita ada yang nasional. Lah, di kota lain, saudara. Ya, tadi Jeli namanya itu. Yang kulit hitam itu. Sudah jadi pengusaha besar. Baca koran kaget dia. Dia mulai terusik, goncang hatinya. Mungkin yang dimaksudkan, yang dicari bapaknya ini mungkin aku. Apakah wanita yang dulu itu akhirnya hamil? Apakah akhirnya melahirkan anak? Apakah anak ini ya hasil dari aku memperkosa dulu? Goncang dia. Waktu dia pulang ke rumah dengan istrinya makan bersama, istrinya juga baru saja baca surat kabar itu. Karena di rumahnya juga langganan surat kabar itu. Lalu dia tanya dengan istrinya, menurut kamu bagaimana ini? Perempuan ini bagaimana? Lalu istrinya berkata begini, saya acung jempol bagi wanita kulit putih Lina ini. Dia bisa lapang hati, tetap mengandung. Ya bayinya tidak digugurkan. Dia lapang hati, bahkan sampai sudah lahir. Dia masih mau menerima, masih mau memelihara. Dia dengan suaminya hebat sekali, aku kagum. Kalau aku yang ngalami, belum tentu aku sanggup. Mungkin aku tidak sanggup. Dia acung jempol, hebat ya suami istri ini. Lalu dia tanya lagi, pendapatmu bagaimana dengan pria yang memperkosa? Langsung isi yang marah, itu pria kurang ajar, itu pria bejat gitu saudara. Istrinya kan gak ngerti saudara. Itu sungguh-sungguh kejam sekali, tidak bermoral. Dia cerita dengan marah saudara. Bahkan saudara dia berkata, sudah berbuat jahat seperti itu. Saat ini bayinya sedang dalam keadaan sekarat, membutuhkan pertolongan, masih sembunyi. Oh, nggak berani tampil, nggak mau nolong. Ya, bayinya tidak bertanggung jawab, marah istrinya. Dia diam saja, tapi dia bergumul terus. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bergumul saudara. Anaknya ini ribut saudara. Dia kata, diam. Orang ribut kan gitu saudara. Ada orang sedang tertekan, ada yang ribut sedikit kan. Wah nggak bisa, diam. Anaknya tetap ribut, akhirnya dibentak, tetap ribut, ditampar, bek, saudara. Lalu anaknya nangis, anaknya ngomong, oh papi jahat, aku nggak mau lagi, ya punya papi engkau, aku bukan anakmu, papi jahat. Dia kaget, karena dia belum pernah nampar seperti itu, tapi karena hatinya tertekan, ya dia sedang emosi sampai menampar. Lalu dia berkata pada anaknya, maafkan papi ya. Papi tadi lepas kontrol, papi tidak akan nampar engkau lagi. Dan akhirnya anaknya juga ya bisa menerima. Karena anaknya berkata di sekolah minggu, bu guru juga mengajarkan untuk bisa memaafkan. Ya aku memaafkan papi, selesai. Tapi bagi kulit hitam ini, ya dia terus goncang hatinya. Sampai satu hari dia memberanikan diri. Ya berkata pada istrinya bahwa sebetulnya kemungkinan besar yang dicari adalah aku. Dia mulai mengaku, dulu ya aku sudah memperkosa seorang wanita kulit putih. Istrinya dengar, wah emosi, kamu bejat, kamu jahat, kamu brutal, kamu pembohong, kamu bohongi ayahku, kamu bohongi aku. Waktu menikah engkau enggak berkata seperti itu, waktu kerja enggak ngomong seperti itu, sekarang sudah seperti ini. Marah istri yang enggak bisa terima. Akhirnya dibawa anaknya dua pergi pulang ke orang tuanya di rumah. Bersyukur orang tuanya adalah orang tua yang bijaksana. Lalu orang tuanya memberikan nasihat kepada Lina ini, saudara. Iya, dia berkata, memang kita layak marah. Apa yang sudah diperlakukan pada masa lalu itu bejat. Memang kita layak marah. Dia menyebutkan, nggak jujur dengan kita, nggak cerita. Kalau dia sudah melakukan seperti itu, sampai sekarang dia menyembunyikan terus. Memang kita layak marah, benci dengan dia. Tapi coba pikirkan,
kamu lebih baik punya suami yang dulu bejat, tapi sekarang mau mengaku dan mau bertobat, mau memperbaiki. Atau kamu lebih suka punya suamimu dulu bejat, tetap sembunyikan kebejatannya, terus tidak mau terbuka, terus ada dalam hidupnya, terus menjadi orang bejat. Kamu lebih senang suami yang mana? Lalu dia mulai sadar, suaminya sudah mau berusaha baik, itu satu hal yang baik. Dia pulang, lalu dia ketemu suaminya, dia berkata pada suaminya, ya sudah, sekarang kamu mau bertanggung jawab, aku akan mendampingi kamu untuk datang ke kota itu, untuk menolong anak itu. Singkat ceritalah, akhirnya ya kulit hitam ini menghubungi ke dokternya, dan singkat cerita akhirnya dinyatakan dia siap untuk datang dan dicek. Ya, setelah dicek sungguh-sungguh melalui darahnya diketahui dia ini adalah ayahnya. Lalu akhirnya siap untuk diambil tulang sumsumnya. Nah, saat itu dipertemukan antara ya kulit hitam ini dengan Lina yang diperkosa dengan suaminya. Sulit sekali. Mereka tuh sulit. Di satu sisi ini orang yang memperkosa. Di satu sisi yang kulit hitam ini aku dulu memperkosa dia. Oh, dengan suaminya ini yang memperkosa istriku, saudara. Tapi akhirnya mereka tetap saja semua mau menerima demi keselamatan Monica, bayi itu, saudara. Ya, itu sudah umur 10 tahun, bukan bayi lagi, 10 tahun, saudara. Lah, lalu singkat cerita lah, saudara. Akhirnya sungguh-sungguh, ya dia diambil tulang sumsumnya, dipakai untuk ngobati ya anak umur 10 tahun ini. Dan akhirnya sungguh-sungguh sembuh, saudara. Setelah sembuh, lalu ya Peterson dan istrinya Lina mengundang ya kulit hitam ini datang ke rumahnya untuk mengucap syukur pada Tuhan. Lah, waktu hari hanya Peterson gak datang, dokternya datang. Lalu dokternya berkata, Peterson itu kulit hitam Ajili tadi gak bisa datang, tapi dia titip pesan. Pesannya begini, maaf aku gak bisa datang. Aku gak mau membuat rumah tanggamu kacau lagi. Nanti bisa membuat efek yang tidak baik. Ya, tapi aku sangat terima kasih karena kalian mau mengampuni aku, mau memaafkan aku. Lalu juga aku sangat berterima kasih kepada Monica, anaknya itu. Melalui dia, aku bisa lepas dari tekanan 10 tahun dalam hatiku. Itu tekanan yang tidak pernah selesai. Sekarang aku bisa selesaikan masalah ini dengan baik. Aku bisa minta maaf. Aku bisa minta ampun. Aku bisa selesaikan. Aku bisa berbuat sesuatu melalui Monica anak ini. Lalu dia juga berkata, satu kali kalau kalian butuhkan pertolongan, cari aku. Semua asal aku bisa bantu, aku pasti akan bantu kalian. Ini sebuah kisah, saudara. Waktu saya dengar, saya terharu, saya tersentuh, dan saya merasa ini persis dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan hari ini. Maka sengaja saya sampaikan, saya ceritakan karena sama persis dengan firman. Bahasa maaf. Jadi saya percaya firman Tuhan itu rema. Ditambah lagi, saudara, firman Tuhan itu sedang bicara rema, saudara dengar dengan sungguh apa? Selesai kebaktian jam 6, saya balik, saya ketemu dengan satu jemaat ngomong, Pak kok pas lagi ya? Firman Tuhan itu selalu pas, tepat. Saya tanya pas apanya? Ya, mestinya dia sedang alami. Kok pas ya? Ini pemerintah sedang umumkan mulai minggu depan ini ada tax amnesty, pengampunan pajak. Kok bisa pas juga loh antara pemerintah dengan kita. Firman Tuhan kok bisa pas gitu katanya gitu, saudara. Saya jawab sekali lagi, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun kita melalui firman-Nya. Maka saya percaya, saudara buka hati saudara, Tuhan akan bicara. Dan saudara akan mengalami terobosan besar kalau saudara tangkap. Senantiasa ada harapan bagi keluarga saudara, hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah, saudara, kita akan belajar pertama permintaan maaf dan pengampunan adalah kunci pemulihan. Saudara, saya ulangi, ya, permintaan maaf dan pengampunan adalah kunci pemulihan. Saudara, saya percaya selama masih ada maaf,
masih ada pengampunan, dalam keadaan apapun rumah tangga saudara pasti dipulihkan. Tapi kalau sudah tidak ada maaf, sudah tidak ada pengampunan dalam rumah tangga saudara, sudah pasti nggak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah maaf dan pengampunan. Maka rumah tangga saudara akan bisa dipulihkan. Bahkan bukan hanya rumah tangga yang dipulihkan. Saya percaya termasuk pribadi. Seperti tadi Ajili itu orang kulit hitam 10 tahun. Dia masalahnya di dalam hidupnya gak pernah selesai. Itu menekan, itu mendakwa, itu mengejar. Itu terus membuat dia gak bisa bahagia sekalipun sudah kaya. Tapi saat maaf dan pengampunan datang dalam hidupnya, rumah tangganya diselesaikan, hidupnya diselesaikan. Saya ajak setiap saudara tangkap ini lebih dulu. Kalau ada masalah dalam hidupmu belum pernah selesai. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu belum selesai. Satu ini, maaf dan pengampunan. Maka saudara akan mengalami penyelesaian saudara. Lalu dalam dinamika hubungan keluarga, sangat mungkin kita punya masalah dengan keluarga kita. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk mempelajari bahasa marah. Saya percaya setiap kita semua, saya maupun saudara, pernah mengalami masalah dalam rumah tangga. Enggak ada di antara saudara yang tidak pernah punya masalah dengan keluarga. Antara dengan pasangan, orang tua dan anak. Ya pasti setiap saudara dan saya punya masalah. Maka kita akan belajar ya sungguh-sungguh bahasa maaf. Apa itu bahasa maaf? Bahasa maaf adalah cara kita mengekspresikan permohonan maaf kita. Mengekspresikan permintaan kita. Permintaan maaf kita. Cara kita minta maaf. Ya mengharapkan maaf untuk mendapatkan maaf. Dan menerima permintaan maaf. Cara kita bisa menerima permintaan maaf dari orang lain. Dari keluarga kita. Saudara. Lah setiap orang mempunyai bahasa ya maaf yang berbeda. Minggu yang lalu kita belajar setiap orang ya punya bahasa kasih. Seringkali satu dengan yang lain bahasa kasihnya beda. Dalam rumah tangga seringkali beda. Bahasa maaf juga sama. Setiap kita punya bahasa maaf kita masing-masing. Tapi seringkali dalam rumah tangga, dalam hidup kita satu dengan lain bahasa maafnya tidak sama. Maka kita akan pelajari supaya kita bisa menyesuaikan seperti waktu yang lalu, saudara. Ya, kalau bahasa maaf kita berbeda, maka permintaan maaf kita ini belum tentu bisa diterima kalau kita tidak mulai berusaha menyamakan atau menyesuaikan. Maka kita akan belajar 5 bahasa maaf. Yang pertama, perkataan minta maaf. Ya, kalau kita mau dapat ya maaf atau pengampunan harus ada langkah pertama. Bahasa maafnya adalah ya sungguh-sungguh saudara. Ya perkataan minta maaf. Berani berkata aku sudah salah untuk minta maaf. Saudara perhatikan tadi Ajili orang kulit hitam. Sebelum ada ya pengakuan, sebelum ada perkataan minta maaf, gak pernah bisa selesai. Harus ada perkataan minta maaf, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Ini ada ucapan, ini kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita dan kita minta pengampunan kepada Tuhan, ya katakan, maka ia Tuhan adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni. Hanya kalau kita mau mengaku, hanya kalau kita minta pengampunan, saudara, maka dia itu setia, dia akan memberikan pengampunan segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baru kita bisa dipulihkan, dikuduskan lagi, disucikan lagi, saudara. Jadi kalau kita, saudara, berbuat salah, maka kita harus berani mengaku dosa kita. Ya, perkataan minta maaf kita satu dengan yang lain, saudara. Antara suami istri, saudara, kalau ada yang berbuat
berbuat salah, suami harus berani mengaku dan minta maaf pada istrinya. Atau sebaliknya juga sama, istri memang buat salah, nggak usah gengsi, harus berani ya ngaku dan minta maaf, saudara. Bahkan orang tua dengan anak sama saja, sekalipun orang tua jangan gengsi, harus berani mengaku dan minta maaf. Seperti tadi orang kulit hitam ini, karena dalam keadaan tertekan, emosi, nampar anaknya, nyakiti hati anaknya. Kapan selesainya hubungan dia dengan anaknya? Dia mau, dia tidak ya tinggi hati, dia mau rendah hati, minta maaf sekalipun pada anaknya yang masih kecil. Lalu baru ada penyelesaian. Seperti kita harus minta ampun pada Tuhan. Enggak kita mengaku, enggak minta ampun, enggak pernah dapat pengampunan. Harus ada perkataan minta maaf, saudara. Apalagi juga sebaliknya, anak-anak kepada orang tuanya sudah berbuat salah, harus berani, saudara. Mengaku dan minta maaf. Saat kita melakukan bahasa maaf seperti ini, barulah ada kemungkinan kita bisa mendapatkan maaf. Tapi ada satu nasihat lagi saat kita minta maaf, jangan ditambah embel-embel tapi. Nah, jangan, saudara. Misalnya lah, seorang jatuh dalam perzinahan. Dia sudah tertangkap, lalu dia ya ngakulah. Misalnya ini istri yang berzina, ngaku minta maaf pada suaminya. Tapi nggak usah dikasih perkataan tapi. Tapi juga kamu yang salah juga. Kamu pergi terus, nggak di rumah terus lah. Jangan, nggak perlu ditambah tapi untuk membenarkan diri, jangan. Misalnya suaminya yang jatuh dalam dosa, saudara, sudah ketahuan, lalu sudah berani ngaku dan minta maaf, juga nggak usah tapi kamu juga salah, kamu nggak melayani aku ini dan macam-macam, nggak usah pakai tapi. Waktu kita mau minta maaf, waktu kita mau menyelesaikan masalah rumah tangga kita tidak cari kebenaran diri, kita hanya mau dengan tulus mengaku minta maaf untuk penyelesaian rumah tangga. Kalau saudara tambah tapi, kadang-kadang nyambung lagi. Nggak pernah selesai. Akhirnya dia juga ngomong ini lagi, ribut lagi. Tujuannya minta maaf tapi nggak pernah selesai. Karena ditambah embel-embel tapi. Amin. Katakan, jangan ditambah tapi. Katanya gitu, saudara. Pegang mulut saudara. Nggak perlu ditambah tapi, sudah ngaku ya ngaku. Minta maaf ya minta maaf, titik. Ya atau ya, saudara. Nah, itu penting sekali sehingga mudah diterima dan mendapat ya maaf, saudara. Iya, lalu bagi saudara yang dimintain maaf, saudara, hindarilah ya, hargailah permintaan maaf dari keluarga kita. Kalau sudah ada keluarga kita yang bersalah, ya dia sudah berani ngaku, saudara, itu perjuangan loh, seperti tadi. Ya, kulit hitam berani ngaku dengan keluarganya itu sulit, itu perjuangan, saudara, berat sekali. Sampai sudah berani mengaku, saudara, dan minta maaf, saudara, hargailah keberaniannya, hargailah perjuangannya, hargailah permintaan maafnya, saudara. Harus belajar menghargai dan bisa memaafkan. Sebab kalau tidak juga tidak pernah selesai. Yang satu sudah ya memberanikan diri untuk mengaku dan minta maaf. Yang satunya tidak mau memaafkan. Akhirnya juga tidak akan selesai. Tadi istrinya ya itu kalau enggak memaafkan enggak pernah selesai juga. Ya hargai ya perjuangan keberaniannya mengaku dan minta maaf. Sehingga nanti bisa selesai. Selain itu juga Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat salah. Semua sudah berbuat dosa. Gak ada suami yang sempurna gak pernah nyalai istrinya. Gak ada istri yang sempurna gak pernah nyalai suaminya. Gak ada orang tua yang sempurna gak pernah nyalai anaknya. Gak ada anak yang sempurna gak pernah nyalai orang tuanya. Semua sama. Sudah berbuat dosa. Biarlah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Satu kali
orang-orang Farisi, ahli Taurat tangkap perempuan berzina, dibawa pada Yesus. Dan mereka berkata, Yesus, menurut hukum Musa, wanita berzina berbuat dosa harus dirajam dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut engkau? Yesus enggak jawab. Yesus hanya tundukkan kepala, jongkok, lalu nulis di tanah. Lalu berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Saudara punya hak karena saudara tidak berbuat dosa. Lempari dia batu sampai mati. Tapi kalau kamu juga berbuat dosa, pernah berbuat dosa, jangan berani ngelempari. Itu akan berlaku bagi kamu. Batu itu akan kembali. Akhirnya juga akan kena kamu. Kamu sendiri akan dirajam dengan batu sampai mati. Sama seperti dia. Enggak ada yang berani. Akhirnya juga orang Farisi. Akhirnya imam-imam ahli Taurat. Sampai kepala imam. Enggak ada yang berani. Semua pergi. Artinya semua berbuat dosa. Saudara yang ada di tempat ini semua, termasuk saya, sudah juga berbuat dosa. Jangan gengsi, jangan hanya nuntut dosanya orang lain. Kita juga berbuat dosa. Biarlah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Bukan waktunya mempertahankan kebenaran kita, tapi waktunya penyelesaian masalah. Biarlah ada perkataan maaf, ya, minta maaf dan memberikan maaf dalam rumah tangga. Selesai masalahmu. Selesai hidupmu. Selesai, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yang kedua, bahasa tubuh yang benar. Komunikasi terdiri dari dua jenis. Komunikasi verbal dan non-verbal. Artinya komunikasi dengan perkataan kita. Tapi juga ada berkomunikasi bukan perkataan saja tapi dengan tubuh, bahasa tubuh kita. Ketika kita meminta maaf, bahasa tubuh dan intonasi perkataan kita mempengaruhi 80%. Ternyata saudara, seringkali kita enggak tahu perkataan kita itu hanya 20%. Yang lebih mempengaruhi itu adalah bahasa tubuh kita, gaya tubuh kita, dan intonasi, tekanan dalam perkataan itu. Nada dalam perkataan itu. Boleh berkata maaf, tapi gaya tubuh kita dan intonasinya itu punya arti yang beda. Itu lebih menentukan justru 80%. Kita boleh berkata maaf melalui perkataan, tapi kalau intonasinya enggak baik, gaya tubuhnya enggak baik, maka enggak akan berhasil. Karena yang 80% menyatakan tidak memaafkan. Misalnya lah, sudah dinasihati, ayo semua pernah berbuat dosa ya, supaya keluargamu bisa selesai, minta maaf ya. Lalu saudara, ya maaf ya maaf, tak maaf ke. Nah saudara, itu seringkali kalau pasangan saudara, keluarga saudara, ini bukan minta maaf itu. Kayak gitu mukanya saja sadis kok. Ngomongnya saja kayak gitu ketus kok. Betul saudara? Kita harus belajar apa? Rendah hati. Minta maaf ya dengan rendah hati. Memaafkan, mengampuni dengan rendah hati. Itu selesai. Kalau tidak, seringkali akhirnya ributnya malah lebih besar. Kelihatannya minta maaf. Tapi kalau tidak rendah hati, malah akhirnya ribut lebih besar. Jadi jangan lupa ada bahasa maaf yang perlu diperhatikan, yaitu bahasa tubuh kita. Saya akan bacakan kisah tentang pemulihan Yakub dan Esau kakaknya. Ya, yang begitu dendam Esau sudah mau bunuh terus Yakub, saudara. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh apa? 400 orang. Itu dia ketakutan. Karena Esau itu sudah ikhtiar membunuh Yakub karena Yakub pernah menipu dia. Sekarang Esau, yang gagah itu disertai 400 tentaranya, orang yang siap untuk berjuang bekerja membantu Esau, saudara. Iya. Lalu maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea.
dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuannya itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Rahel serta Yusuf, saudara, di belakang sekali. Ini paling dikasih Yakub karena saudara. Nah, ayat 3 saudara mulai perhatikan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, paling depan. Apa yang dilakukan? Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sikap bahasa tubuh untuk minta maaf. Hingga ia sampai dekat apa? Kakaknya itu, saudara. Oh, luar biasa sekali, saudara. Ini bahasa minta maaf yang luar biasa sekali. Tetapi, nah sekarang akibatnya saudara lihat apa yang terjadi. Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia. Dipeluk lehernya dan dipukuli sampai babak belur setengah mati. Apa saudara? Diciuminya lah dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kapan selesainya? Dendam antara kakak dan adik. Bahasa minta maaf perkataan, tapi disertai bahasa minta maaf dengan tubuh mereka. Selesai. Itu hanya bisa dilakukan kalau rendah hati. Saya ajak saudara uji. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga saudara. Saudara berusaha selesaikan. Tapi gak pernah selesai, malah lebih besar. Mungkin belajar rendah hati seperti ini. Baru bisa selesai. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Ada orang yang lebih mementingkan pertanggungjawaban daripada hanya sekedar minta maaf. Ada orang gitu saudara. Bahasa maafnya harus ada tanggung jawab. Enak ngomong maaf-maaf. Nyembah-nyembah. Yang penting tanggung jawab. Mana buktinya? Gitu. Misalnya lah, saya ambil contoh lah ya saudara. Saudara parkir di depan, tiba-tiba saudara sedang ibadah, mobil saudara ditabrak sampai peyok. Nah, atau saudara yang nabrak saja sampai peyok. Lalu orangnya tahu, saudara bilang sorry ya, aku gak sengaja sorry ya, wah sampai peyok ya. Kalau orang bahasa maafnya adalah tanggung jawab, dia akan ngomong, iya enggak apa-apa, tak ampuni, tak maafkan enggak apa-apa. Tapi ya dandani, saudara, itu kan tanggung jawab. Jangan hanya ngomong maaf-maaf, gampang maaf-maaf saja. Betul tak saudara? Ada orang yang gitu dah. Ya atau ya? Apalagi masalah hutang piutang saudara. Betul tak saudara? Sudah jatuh saudara, hutang banyak gak bisa bayar. Maaf ya, nyembah-nyembah. Saudara, kalau dia bahasa maafnya tanggung jawab, dia akan ngomong boleh, maaf tak ampuni, maaf. Tapi ya bayar hutangnya. Loh, ya apa ya? Ya atau ya? Nah saudara gimana? Belajar bertanggung jawab saudara. Karena itu bahasa maaf. Jadi selama kita masih bisa melakukannya, selama hal tersebut tidak menyalahi firman Tuhan, maka usahakan untuk melakukan. Bertanggung jawab. Kalau memang saudara punya uang untuk betulin, ya dibetulin. Kalau saudara punya uang untuk bayar hutangnya, ya bayar. Jangan gak bayar. Bertanggung jawab. Matius 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ada yang maksa saudara berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mil. Malah bila perlu lakon lebih daripada yang dia tuntut. Betul? Ini firman Tuhan. Ini yang mengajarkan Tuhan Yesus, yang mengajarkan kita belajar bertanggung jawab. Amin saudara. Kisah anak yang hilang, nanti saudara baca di rumah. Dia menyalahi bapaknya, minta haknya, buat foya-foya, habis. Kerja dengan orang, makan ampas tahu saja enggak boleh, makanan babi saja enggak boleh.
dalam keadaan menderita, dia ingat hamba di rumah bapakku lebih enak dari aku. Dia sadar dia sudah berbuat salah. Saudara baca di rumah, dia berkata begini, aku sudah berbuat dosa. Aku sudah nyalai bapakku. Aku mau pulang. Tapi aku sudah gak layak jadi anak. Aku jadikan hamba saja enggak apa-apa. Ini sikap bertanggung jawab. Siap terima akibat dari kesalahannya. Dan sungguh-sungguh dia pulang. Kalau saudara baca, bapaknya dari jauh lihat dipeluk dia. Lalu dia berkata, Bapak, aku sudah berdosa pada Tuhan. Aku sudah menyalahi engkau. Ya, aku gak layak jadi anakmu. Jadikan hamba saja, gak masalah. Dia siap untuk terima akibat tanggung jawabnya. Dia siap. Bapaknya justru tersentuh. Berkata pada hambanya, ambil cincin, pasangkan dia. Ambil jubah yang terbaik, pakaikan dia. Sembelih domba yang tambun, buat pesta. Anakku yang hilang sudah kembali. Kenapa? Sikap bertanggung jawab menyentuh orang. Dan akhirnya diberikan pengampunan, bahkan dipulihkan lagi oleh bapaknya. Betul saudara? Nah, jadi belajarlah bahasa maaf yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, sebaliknya bagi Anda yang bahasa maafnya adalah pertanggungan jawab, ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Maka saudara juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Betul? Betul? Jadi bagi saudara yang sukanya nuntut tanggung jawab, saudara, lah kalau dia memang gak bisa sungguh saudara juga tetap harus belajar saudara bisa mengampuni saudara orang yang sudah bisa bersalah. Ada kisah yang luar biasa saya ingin ajak saudara baca. Matius 18 ayat 23 dan seterusnya. Sebab kerajaan Allah seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa saudara? 10.000 apa? Talenta. Ingat ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka saudara perhatikan, sujudlah hamba itu menyembah dia, minta maaf disertai bahasa tubuh saudara. Iya. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu saudara perhatikan, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya, malah dibebaskan, dihapuskan saudara. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia ketemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar. Berapa saudara katakan? 100 dinar. Tadi 10.000 talenta. Sekarang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sama seperti dia. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak. Dia diampuni, tapi ini orang ini menolak dikatakan. Dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Masukkan saudara. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya padaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada siapa? Algojo, saudara. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
ayat 35 saudara perhatikan, ini perkataan Tuhan Yesus. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Dia terima pengampunan besar, tapi dia enggak pernah mau mengampuni. Yesus berkata, Bapakku di surga akan berbuat seperti raja ini. Karena setiap kita yang tidak pernah mau mengampuni. Betul? Nah, waktu saya baca saya kaget, Tuhan bukakan bagus saudara. Ya, berapa sih 10 talenta? Berapa itu? 100 dinar. Coba perhitungannya dikeluarin. Saya kemarin ngitung dan saya sedikit kaget. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ya, lanjutkan. Jadi 10.000 sama dengan berapa? Kali 6.000, 60 juta dinar. Jadi hutangnya 60 juta dinar dilunaskan, dihapus. Tapi orang lain hutang dengan dia 100 dinar dicekik, dibantai. Betul? Sekarang dinar ini dirupiahkan saja. Lanjutkan. Kalau 100 dinarnya dianggap 100 ribu lah, dianggap ribuan gitu saudara ya. 1 dinar 1.000 lah gitu ya, 100.000. Maka 10.000 talenta sama dengan 60 miliar. Jadi utangmu 60 miliar dilunaskan. Orang lain utang dengan saudara 100.000, saudara bunuh dia, cekik dia. Alkitab berkata, Bapak di surga akan melakukan sama. Ditingkatkan sekarang bukan ribuan, jutaan. 1 dinar dianggap 1 juta. Coba berapa? Kalau 1 dinar dianggap 100 juta. 100 dinar 100, maka 10.000 talenta sama dengan 60 triliun. Kalau engkau hutang 60 triliun, diampuni, diselesaikan. Karena kau nggak bisa bayar memang. Lalu ada orang hutang 100 juta, dia juga mau tapi nggak bisa, langsung saudara bunuh. Yesus berkata, Bapakku di surga akan berbuat seperti ini. Ukuran apa yang kau lakukan akan berlaku. Betul? Betul? Yang berhutang harus berusaha tanggung jawab. Punya bayar. Punya bayar. Yang diutangi, kalau punya ya tetap harus diminta. Tapi kalau sungguh-sungguh gak ada, mau dicekik ya tetap uangnya gak kembali. Betul gak? Mau dibunuh ya tetap uangnya gak kembali. Saudara pahit hati, saudara kecewa, saudara menderita sendiri. Kita sudah dapat anugerah dari Tuhan. Biarlah memberikan anugerah. Saya mau tanya, saudara utang berapa dengan Tuhan? Kita, saya, utang berapa dengan Tuhan? Saya mau tanya, utang berapa dengan Tuhan? Ayo, saudara utang berapa dengan Tuhan? Kita utang berapa dengan Tuhan? Gak bisa dihitung. Seluruh hidup kita, nyawa kita, bukan hanya kekayaan kita. Semuanya di atas kayu salib. Dia korbankan. Darahnya dipakai untuk membeli dengan harga yang sangat mahal. Kita diampuni. Jangan punya hati yang gak bisa mengampuni. Itulah sebabnya doa Bapak kami, Tuhan ngajari. Bapak ampuni aku. Seperti aku mengampuni orang lain. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang keempat adalah bahasa maafnya seperti rekening hubungan. Rekening hubungan ini mirip dengan rekening bank. Ya di bank, saudara kalau buka rekening, kalau saudara setor, saldo saudara naik. Kalau saudara ambil, saldo saudara berkurang. Nah, dalam hubungan juga sama, ada rekening. Hal-hal negatif yang kita lakukan membuat saldo di rekening hubungan kita berkurang.
Kalau kita lakukan yang salah, itu ngambil saldo kita di rekening hubungan. Tapi hal yang baik yang kita lakukan terhadap berbuat, saldo rekening hubungan kita bertambah. Saudara, kalau bahasa maaf seseorang adalah rekening hubungan, maka yang penting bagi dia adalah rekening hubungan itu dengan mereka haruslah tetap positif. Jadi intinya begini, kita harus banyak berbuat baik, banyak berbuat baik, banyak buat baik. Makin kita berbuat baik, rekening hubungan kita itu saldonya makin banyak. Jadi waktu kita berbuat salah itu seperti narik saldo kita. Kalau kita berbuat lebih banyak, kita salahnya sedikit, orang lain yang punya bahasa seperti ini masih maklum. Ya sudahlah, dia banyak kok nolong saya juga. Ya sudahlah, dia banyak kok membantu saya juga. Ya sudahlah, dia banyak berbuat kok. Ini salah ya sudah, bisa dimaklumi. Betul? Tapi kalau saudara enggak pernah berbuat baik, salah itu diperhitungkan. Kalau orang punya perhitungan seperti ini. Jadi berusahalah berbuat baik sebagai tabungan. Ya, rekening hubungan kita untuk keluarga kita. Makin banyak berbuat baik, nanti kalau saudara salah, masih ada saldonya. Dia masih bisa mengampuni dengan mudah karena tabungan saudara, perbuatan baik saudara lebih banyak, saudara. Tapi bagi Anda yang bahasa maafnya adalah rekening hubungan, bertumbuhlah lebih dewasa. Jangan terus hanya kalau dia berbuat baik baru saudara bisa berbuat baik. Belajarlah sekalipun orang lain tidak berbuat baik, saudara tetap bisa berbuat baik. Belajarlah bisa dewasa rohani, lapang hati yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara lakukan, ini pemulihan rumah tangga. Contohnya siapa? Yusuf. Saudara Yusuf berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Dia diiri, dia dimusuhi, dia dijual di sumur, dia dimasukkan sumur, dia dijual jadi budak. Dia sungguh-sungguh dibantai hidupnya sampai habis, sampai dia jadi budak di Mesir. Semua hanya perbuatan jahat, min saldonya, merah saldonya. Betul? Tapi waktu Yusuf jaya, saudara datang, ini min, gak ada baiknya. Hebat Yusuf. Dia orang yang bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia bisa mengampuni saudaranya. Bukan hanya mengampuni saudara, malah menolong saudaranya. Malah justru menyelamatkan saudaranya. Saudara lihat, orang seperti ini dipakai Tuhan menyelamatkan keluarga. Hubungannya pulih, hubungan persaudaraan pulih. Saya mau tanya pada saudara, saudara yang dijahati terus oleh orang lain, oleh anggota keluarga saudara, oleh pasangan saudara, kapan rumah tanggamu bisa pulih? Kalau saudara pahit hati gak pernah pulih. Saudara belajar dewasa, sekalipun dijahati terus menerus, saudara tetap dewasa rohani, bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Selesai. Amin, saudara. Yang terakhir, perubahan nyata yang konsisten, perubahan hidup. Bagi sebagian orang, perubahan nyata yang konsisten itu permintaan maaf kita yang paling mengena di hatinya. Orang berkata, ya dia minta maaf, tapi diulangi lagi. Ini kapok, lombok, pedes, nanti minta lombok lagi. Ini apa nih? Tobat apa dulu itu? Tomat katanya, tobat tapi kumat, tobat kumat. Ada enggak yang seperti ini? Ada enggak yang seperti ini? Nah, jadi kita harus berusaha memiliki perubahan yang konsisten. Karena yang memastikan hubungan kita dengan keluarga kita semakin betapa baik atau tidak adalah apakah kita bertumbuh dewasa dalam rohani dan karakter atau tidak. Ya, harus dari pihak kita sendiri makin dewasa juga. Ya,
Ya, makin bertumbuh baik. Bertobat ya berusaha tobat sungguh-sungguh. Seperti tojen lah gitu saudara. Ya itu obat itu saudara. Ya, betul? Amin. Tapi mungkin saudara ada yang berkata, aku sudah berusaha Pak. Tapi tetap jatuh lagi kok. Aku bukan gak usah, aku sudah usaha. Mati-matian, tapi jatuh lagi. Mungkin ada saudara yang ngomong gitu. Nah, bagaimana caranya? Kunci utama pertumbuhan rohani serta kedewasaan karakter adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi harus membangun hubungan pribadi yang dekat Tuhan. Makin mendekat Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sudah jatuh dalam dosa, merasa enggak layak tinggalkan Tuhan. Ada toh yang seperti itu? Hidupnya lebih jauh dari Tuhan. Ada yang sudah jatuh dalam dosa, malah jauh. Sekarang enggak ibadah lagi. Sekarang enggak kelompok saya lagi. Sekarang enggak mau melayani lagi. Jauh. Itu ditipu iblis. Yudas jatuh dalam dosa, bunuh diri saja. Enggak layak. Yesus bukan seperti itu hatinya. Yesus ingin muridnya dipulihkan. Justru makin gagah, makin butuh Tuhan. Sudah berhasil, butuh Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lemah juga, betul enggak? Hanya dari Tuhan datang kekuatanku. Hanya dari Tuhan datang pertolonganku. Hanya dari Tuhan datang kemenanganku. Bangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Doa saudara, ibadah saudara, penyembahan saudara, pelayanan saudara, bangun. Sungguh-sungguh supaya saudara dewasa. Nah, bagi Anda yang bahasa maafnya adalah perubahan nyata yang konsisten, ya, tetaplah bisa mengampuni sekalipun orang itu belum ada perubahan yang nyata. Hai suami-suami, hai istri-istri, tetaplah bisa mengampuni sekalipun pasanganmu belum bisa berubah secara nyata. Hai orang tua, hai persaudaraan anak, sekalipun keluargamu belum bisa berubah secara nyata, tetaplah bisa mengampuni. Mungkin saudara tanya, berapa kali diampuni Pak? Betul? Berapa kali saudara? Berapa kali tetap diampuni? Kok gak ada yang jawab itu? Mungkin ada banyak yang alami loh saudara. Sulit aku ngomong ini ada dia di sebelahku kok enak nanti dia. Berapa kali harus diampuni? 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali dan seterusnya. Jadi hari ini masih layakkah, masih perlukah saudara ngampuni? Saya mau tanya, hari ini masih perlukah saudara ngampuni? Kalau hari ini saudara ambil keputusan taat pada firman Tuhan, hidupmu selesai, dipulihkan. Keluargamu masalahnya selesai, dipulihkan. Kalau saudara taati firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu akan dinyatakan. Sebentar nanti kita lakukan perjamuan kudus. Tapi saudara ingat, ada peristiwa yang perlu diperingati dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyerahkan dirinya bagi pengampunan bagi manusia. Dia Allah rela jadi manusia. Bahkan rela lahir di kandang. Betul saudara? Bahkan rela tinggalkan pekerjaannya untuk beritakan Injil. Bahkan rela saudara menderita, terima hukuman, disiksa seperti itu. Tapi manusia tetap jahat, tetap jahat, tetap jahat, tetap sadis. Dia sudah serahkan semua, tetap dianiaya sedemikian rupa. Tapi di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa,
ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka enggak tahu apa yang diperbuat. Saudara tahu enggak? Waktu Yesus teriak, Bapa, ampunilah mereka. Itu tetap doa itu untuk saudara dan saya juga. Ampunilah Budianto. Ampunilah Pak Harun. Ampunilah. Betul? Betul? Ampunilah Obaja. Nah, betul saudara? Itu yang dilakukan. Nanti waktu kita melakukan, saudara hayati itu. Dan kalau saudara bisa menghayati, saudara akan bisa tahu betapa besar kasih Tuhan. Dan kalau saudara mau nyontoh Tuhan, maka saudara akan alami seperti Tuhan. Yang membuat manusia dipulihkan kembali pada Bapa. Hubungan dipulihkan. Hidup saudara dipulihkan. Keluarga saudara juga akan mengalami pemulihan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Satu kali ada seorang remaja putri. Dia hidupnya rusak karena pergaulan dari teman-temannya. Dan hanya sampai hidup ya rusak, pergaulan bebas. Sampai narkoba. Sampai menjual dirinya untuk senang-senang sudah. Wah marah orang tuanya, dinasihati, alus gak bisa. Dinasihati kasar gak bisa. Marah saudara-saudara, kakak-kakak. Dinasihati alus gak bisa, kasar gak bisa. Terus saudara, makin terus jadi. Satu hari, waktu ayahnya sedang kerja di perusahaan. Ayahnya sangat kaget dan malu. Karena ada teman-temannya berbisik-bisik. Anaknya dia, gadis, menjual diri dengan teman-teman kerja ayahnya. Malu dia, marah dia. Dia nggak berani datang di tempat kerja. Keluar dari pekerjaan, nggak berani masuk kerja lagi. Dia marah saudara. Semua satu keluarga marah. Ibunya marah. Saudara marah. Dia akan diajar. Anak gadis ini lari. Lalu ibunya datang ke gereja temui Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ya anakku seperti ini. Sampai cerita, sampai nangis, sampai marah. Pecat dia, merusak semuanya. Doakan anakku Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta berkata, kamu harus bisa ngampuni anakmu dulu. Sebab kalau kamu benci, dendam pada anakmu, gak bisa ngampuni. Doakan anakmu gak didengar. Doamu munafik. Mulutmu minta doa untuk anak, hatimu benci dengan anak. Itu gak cocok. Tuhan gak bisa dengar. Dia teriak lebih keras, gak bisa. Dia lebih marah, dinasihati, lebih marah. Dia sudah pecat, dia sudah merusak semua keluarga. Semua hancur gara-gara dia. Gak bisa. Tapi pendetanya tetap berkata, belajar, dia tetap gak bisa. Akhirnya pendetanya, saya percaya diberi hikmat oleh Tuhan. Bayangkan sekarang, film kejadian waktu Tuhan Yesus menyerahkan diri di atas kayu salib. Misalnya, saudara bayangkan seperti film The Passion of Christ. Lalu setelah itu Yesus ada di atas kayu salib. Dia nangis. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Yesus teriak, Bapa ampuni mereka. Dia nangis. Lalu sekarang bayangkan. Anakmu gadis yang kau katakan bejat. Datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Nangis di bawah kaki Yesus. Minta pengampunan. Bayangkan itu. Dia mulai membayangkannya. Dan waktu dia membayangkan nangis. Lalu pendeta tanya, apakah Yesus mau mengampuni anakmu? Dia berkata, mau. Apakah engkau juga mau mengampuni anakmu? Hanya sekalipun sulit dia berkata, mau. Setelah dia mau mengampuni, didoakan. Dan berapa hari kemudian anaknya ketuk pintu. Dia buka pintu ibunya, kaget depannya anaknya. Bersyukur dia sudah mengampuni. Dilari, dipeluk seperti bapak tadi yang menerima anak yang hilang. Kalau dia masih benci, anaknya pulang dicaci, diusir lagi. Betul? Pengampunan membawa penyelesaian. Saya tidak perpanjangan, tapi lakukan. Kalau saudara terima firman ini, hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan,
Dan saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Hari ini mujizat akan terjadi dalam hidup. Ya, kita bawa perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan lakukan perjamuan kudus.